Kampanye dialogis Partai Golkar, Caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan Caleg DPRD Kabupaten, perdana di Tualang. Kampanye dialogis Partai Golkar Caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan Caleg Kabupaten berlangsung di dua lokasi, di lapangan bola voli Jalan Utama Perumahan BTN Puri Perawang Kilometer 9, dan Jalan Hang Nadim Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Kampanye dialogis ini dihadiri Dr. Andus Syamsuar MSI, Caleg DPR RI, Muhammad Andri ST, Caleg DPRD Provinsi, Haji Asril Doyok Caleg Kabupaten, dan juga hadir Indra Gunawan Ketua DPRD Kabupaten Siak yang insya Allah calon Bupati Siak, serta diikuti ratusan relawan Partai Golkar. Haji Asril Doyok Caleg DPRD Dapil 3 Tualang Kabupaten Siak yang juga Panglima Besar Laskar Bumi Lancang Kuning, menyampaikan bahwa program-program yang telah dilaksanakannya sebelum menjadi anggota Dewan ada beberapa yang telah terrealisasi. Ada beberapa program yang saya buat, yakni yang pertama tanah kuburan yang sudah saya wakafkan untuk masyarakat Kecamatan Tualang, dan untuk anak yatim dan piatu kita gratiskan biaya sekolahnya di pesantren kita, Nurul Ilmi. Serta kita juga telah membuat balai latihan kerja BLK di Ponpes Nurul Ilmi untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kecamatan Tualang, dan insya Allah jika saya diizinkan duduk menjadi anggota Dewan Kabupaten Siak saya akan menggratiskan tanah untuk masyarakat yang betul-betul belum mempunyai rumah dan kita juga akan berkoordinasi agar bisa mendapatkan rumah layak huni untuk masyarakat tersebut. Adik kita yang ganteng ini duduk juga, Pak Samsuar duduk juga, bisa kita membantu rumah layak huni, Bu. Kenapa saya katakan rumah layak huni? Syarat rumah layak huni itu dia harus mempunyai tanah. Saya mempunyai tanah 1 hektar, ini mau saya sedekahkan untuk masyarakat yang tidak punya rumah. Cuma Bu, program itu tidak ada sama saya, Bu. Kalau seandainya saya duduk, program itu ada di provinsi dan DPRI. Nanti kita berharap nanti adinda kita ini duduk juga. Nanti kalau ibu pilih nomor 1 Asril, ibu wajib juga pilih Muhammad Andre sama Pak Samsuar. Suai setuju? Ini Bu, nanti datang sama saya. Boleh daftar satu persatu. Yang tidak punya rumah, syaratnya tidak punya rumah. Tanah itu sudah saya kaplingkan sebanyak 30 kapling atau 35 kapling di pinggir jalan, di jalan PT Kosmik. Insya Allah ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini janji saya Bu ya. Yang lain udah saya lakukan 1 sampai 9 udah kita tunaikan, 1 yang belum Bu. Ini yang sekarang nih. Tolong ingatkan saya begitu saya duduk nanti dan tolong ingatkan Muhammad Ande juga dan Pak Samsuar kita. Saya rasa itu aja ya sejadinya. Mudah-mudahan Golkar menang, rakyat sejahtera. Insya Allah kita akan selalu bersama rakyat karena rakyat ini kekuatan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukti itulah yang melihat bagaimana nanti masyarakat bisa melihat kita seperti apa. Jadi kalau saya tidak banyak-banyak karena intinya saya ke depan itu maju di caleg DPRD provinsi ini adalah untuk mengamankan program-program pemerintah, kemudian adalah menjaga sinergitas dengan antara dari provinsi sampai kabupaten, mungkin sampai tingkat kecamatan. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golkar! Indonesia! Golkar! Menang! Haji Samsuar! Muhammad Andri! Haji Asril! Indra Gunawan! Ya, terima kasih. Siapa orangnya? Asril! Siapa orangnya? Asril! Pak Asril, terima kasih banyak. Calon DPR RI. Tahu DPR RI? Yang kita pilih di sini untuk di Jakarta. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Samsuar. Nomor berapa? 1. Bahwa Pak Samsuar sebenarnya dia tidak mau mencalon sebagai anggota DPR RI. Dia mau nunggu nanti bulan September tanggal 27 maju lagi sebagai gubernur 2 periode yang kedua. Tetapi kami ini, Pak Samsuar ini dia ketua partai. Ketika partai memerintahkan Pak Samsuar sekarang kan tidak gubernur lagi nih, istirahat beberapa bulan. Karena ini ada pileg,
Pak Samsuar maju dulu sebagai calon anggota DPR RI. Nanti setelah Pak Samsuar menang, Pak Samsuar calon lagi jadi gubernur. Gitu loh. 11 dulu. Kampanye kemana-mana termasuk dari kampung kita ini. Yang menjadi persoalan selalu kan berkaitan infrastruktur. Infrastruktur ini masuk jalan, jembatan, termasuk dermaga dan lain-lain sebagainya. Target kita pembangunan infrastruktur jalan ini merupakan adalah jalan provinsi, bukan semua jalan. Coba jalannya ada kewenangan, ada jalan kewenangan pusat namanya jalan nasional, itu di bawah Menteri PU. Ada jalan kabupaten kewenangannya bupati atau wali kota. Ya. Tetapi saat ini sekali nampak jalan rusak itu dihajarnya gubernur yang dihajar. Tapi masalah ini bukan hanya gubernur Riau, semua gubernur Indonesia macam itu. Teman saya Lampung itu hajab tuh, gubernur Jambi juga hajab. Nah, ini perlu saya sampaikan, bukan tak bisa kita laksanakan semuanya, karena ada beda kewenangan. Kalau kita nanti laksanakan, bukan kewenangan kita, masuk lokap. Tahu masuk lokap? Coba tunjuk tangan, apa masuk lokap tuh? Itu nauzubillah. Nauzubillah. Nah, itu perlu saya sampaikan. Ini contoh nih, saya kemarin sholat di Masjid Khairul Baliyah. Kebetulan Ustadz tuh saya tanya rakyat. Maka ini saya sampaikan apa adanya, karena saya mengurus ini bukan senang. Boleh tanya kawan-kawan gubernur lain. Mereka Ridwan Kamil itu kan besar kan, Jawa Barat. Kaltim kan besar, nggak sampai triliunan dapat. Tapi Riau alhamdulillah triliun dapat. Karena itu memang ini perjuangan. Tapi demi rakyat Riau, saya tidak ikhlas saya memperjuangkan itu. Tapi saya harapkan agar ke depan uang yang saya urus itu agar dikelola dengan baik, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau dan masyarakat Siak juga pada umumnya. Nah, inilah mungkin pesan moral saya yang ingin saya sampaikan. Di samping itu juga alhamdulillah program kami juga bisa bersama Bupati dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang gratis terhadap keluarga tak mampu. Kalau dulu pakai iuran BPJS, sekarang iuran BPJS itu sudah dibiayai oleh pemerintah provinsi 55%, 45% dari Kabupaten Siak. Jadi lebih kecil Siak karena kami provinsi. Jadi itu kami mengerti, kami tanggung jawab kami provinsi tetap lebih besar kami. Dan sekarang Rumah Layak Uni itu juga sebenarnya bantuan provinsi Bapak Ibu. Jadi kalau ada bilang nih bantu kabupaten nih, ini ketua-ketuanya. Kabupaten atau siapa bantu ketua? Provinsi. Jadi kami ini bangun Rumah Layak Uni di mana-mana itu provinsi duit. Tapi kadang-kadang teman di daerah ini duit kami nih, berdosa dia mau mengak. Tapi tak apa-apa lah, ikhlas kami kalau cakap gitu. Yang penting rakyat sejahtera itu betul-betul dapat Rumah Layak Uni, dan itu programnya juga masih perlu kita lanjutkan di masa akan datang. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kita semua. Coba ini waktu udah jam 12 nah, kami kata berdeperik lah Bawaslu ini. Kami rasa itu saja Pak Ibu. Kalau ada pertanyaan sikit-sikit atau usulan tak berat, aku bawa nanti ke DPR RI ini, karena urus saya kan ini pusat nih. Kan masih banyak persoalan yang harus kita urus di pusat. Tahu enggak? Konflik tanah banyak enggak sini? Nah, jadi kalau misalnya ada keinginan begitu, kan kalau pusat nih ada yang tak beres di provinsi, ada Polres kabupaten, tak bisa selesaikan di provinsi, di kabupaten itu diselesaikan oleh pusat. Coba kewenangannya beda-beda. Jadi karena itu kalau memang ada mungkin yang perlu ditanyakan atau masukan. Pertama, sekarang kan semua kader sudah melaksanakan tugasnya untuk menggalang sekaligus mengajak masyarakat agar menjadi golkar ya pada pemilihan akan datang. Jadi semuanya sekarang sudah bekerja. Ya harapan kami Golkar ini menjadi pemenang di semua tingkatan, baik kabupaten dan juga provinsi dan insya Allah juga nasional. Untuk DPRD provinsi khususnya ya kita target juga sekarang naik dari kursi yang ada. Oh, ya. Yuk. Pertama jembatan apa? Jembatan Tualang. Jembatan Tualang. Oh, iya.
Ini yang jelas kan itu tadi saya bilang, yang menikmati jalan PT Sirting orang Perawang yang paling puas. Ya kan? Kalau orang Siak lain kan, ya kan nomor satu ini untuk aspirasi Perawang. Jadi itu paling jelas. Ujang K, Sindo 86 TV Online, dari Kecamatan Tualan Kabupaten Siak Provinsi Riau melaporkan.